kembali membantu Bapak Ibu yang masih ini kesulitan. Ya. Untuk format ininya diusahakan ini ya, kayak jurnal itu, format jurnal lah. Jadi tidak usah jadi dari cover langsung ke isi ya. Jadi gak usah ada kata pengantar, gak usah ada daftar isi, takutnya gitu. Jadi langsung dari cover langsung ke isi. Jadi isi itu langsung judul lagi, kemudian pendahuluan, kemudian teori ya. Nanti teori. Jadi pendahuluan itu biasanya isinya kenapa kita milih itulah gitu. Dikira-kira saja lah. Kira-kira di sana banyak majas, nah gitu aja. Kalau majas di sana mereka karena banyak majas itu tertarik gitu. Dan masyarakat atau pembaca ya, umat muslim perlu tahu tak gitu kira-kira ya. Kira latar belakang itu biasanya kenapa kita milih objek itu. Kalau misalnya kita atau tema itu lah, tema majas atau tema ma'ani, misalnya tadi ada hadfu, ada zikru, atau ada takdim, ada takhir misalkan ya. Itu kenapa itu, kemudian pasal-pasal misalkan kenapa tema itu menariknya apa tak gitu ya. Jadi kita dicari-cari aja kira-kira ya. Dan memang itu tema-tema sulit ya, misalnya pasal-pasal tema-tema sulit. Nah kemudian latar belakang atau pendahuluan. Nah itu kemudian di teori itu misalkan kalau majas ya, pengertian majas, macam-macam majas ya, contohnya itu. Kemudian tujuan majas itu. Kemudian itu baru analisis masuk, misalnya majas dalam Quran juz 30 misalnya gitu ya. Atau tidak apa-apa majas dalam Quran misalnya diacak pada beberapa ini aja, beberapa surat misalkan. Ya itu lebih bagus. Jadi minimal 5 atau 10, sebenarnya lebih bagus 10 lah, 10 lebih lah ya. Jadi kalau 5 terlalu sedikit itu analisisnya. Jadi nanti kalau dijurnalkan itu bisa ini ya, bisa lebih bagus gitu. Atau lebih siap dijurnalkan kalau dijurnalkan. Jadi kalau 10 data ya, 10 majas misalkan, atau 15 apalagi 20 itu lebih bagus. Jadi kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu ada yang ingin yang luas ya, sekian ada satu juz itu ternyata banyak ya ditemukan majasnya, itu nanti bisa disampling aja, misalnya ditemukan 50 atau 60 majas. Nah itu disampling aja, dibuat misalkan jadi berapa, taruhlah 30% atau 40% lah itu diambilnya gitu ya, 40% dianalisisnya. Atau mungkin kalau terlalu banyak ya 30% aja atau 20% gitu. Jadi ini ya bisa jadi sesuai dengan ini aja, dengan ditemukan ada berapa jenis misalkan. Kalau ada 4 jenis itu jadi per jenisnya diberi contoh 3 atau 4 gitu ya. Itu aja. Kemudian yaitu penutup kesimpulan, dan jangan lupa daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu diusahakan yang fokus di balaghah gitu ya. Jadi nanti seperti yang kemarin ada yang tentang apa ya, kemarin itu ya beririsan memang dengan ini, masih kajian nahwu. Hanya ngambilnya dari buku nahwu semua gitu. Jadi balaghahnya kurang, padahal pas analisis bagus ya. Jadi kesannya buku nahwu. Di sini sudah balaghah. Utamanya di ma'ani ya, ma'ani itu masih banyak yang beririsan dengan nahwu gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Jadi buku-buku yang sudah diberikan di sana ada ya, mulai dari ma'ani, bain, badi yang contohnya dalam Al-Qur'an. Yang fokus di belakang Al-Qur'an. Jadi yang bisa langsung dari sana. Gitu. Tapi kalau untuk pengembangan silakan Bapak Ibu untuk mencari sini datanya gitu. Supaya agak beda. Dan itu cara penguraiannya nanti ayat Quran, kemudian terjemah gitu ya, terjemahnya, kemudian konteks ayatnya. Kemudian baru analisisnya, misalnya analisis tasbih. Ya misalkan mulai dari rukun tasbih seperti apa gitu ya. Jadi kita masuk nanti kalau rukun tasbih kelihatan misalnya tidak ada ada wat tasbih itu jenisnya apa. Kalau tidak ada wajah tasbih misalnya itu jenisnya apa. Nah itu sampai sana sudah lumayan bagus ya. Tapi lebih bagus lagi nanti Bapak Ibu menjelaskan kenapa disebut harus tasbih tak gitu. Apa manfaatnya tak gitu. Apa tujuannya di sini. Allah atau ini ya Quran disajikan dalam bentuk tasbih gitu. Begitu ya dalam semuanya dalam ma'ani. Kalau ma'ani kan biasanya tinggal ditentukan siapa pengirim, penerima pesan, siapa mutakalim, khotobnya dalam konteksnya gitu. Itu nanti akan kelihatan gitu. Jadi
pesannya berapa begitu. Dan mufasir biasanya tafsir ya, tafsir biasanya cenderung menolong walaupun tafsirnya bukan balagoh ya. Walaupun bukan balagoh, tapi tafsir ini bagus ya penjelasannya Ibnu Katsir untuk menjelaskan ini apa ayat ini mengandung tasbih misalkan. Nah, walaupun tidak semua juga ya, tidak semua. Jadi silakanlah Bapak Ibu mencari baik dari yang berbahasa Arab atau yang berbahasa Indonesia. Begitu juga yang terjemah ya bagi yang belum bisa mengakses bahasa Arab. Mungkin itu Bapak Ibu. Karena untuk hari ini saya tidak akan menyampaikan apa-apa ya, cuma itu aja. Ya, karena saya pikir tadi Ustaz Edi yang mungkin baru menyampaikan, tapi belum berhasil. Maka Bapak, kalau ada yang kurang jelas atau ditanyakan maka Ibu. Silakan. Enggak, Ustaz Aden, Ustaz Fuad. Punten saya tidak mangga ngiringan. Kemarin ini ya jika ini untuk tema ya. Jadi di kelas B ada yang menanyakan tema ininya. Kita kan biasanya mohon maaf ya yang berat itu di ma'ani dan bayan. Jadi kalaupun nanti misalnya ini sudah dibagikan, nanti ada mau diganti silakan aja ya. Jadi bagi-bagi ini biasanya bagi yang ini pertama kali ya, itu takutnya berat juga ya. Jadi silakan mungkin milih di badi lah gitu ya biasanya. Kalau yang ini silakan ya mohon bagi yang sudah atau yang para ahli di sini, para ustadz gitu ya, para pengajar itu yang sudah menguasai itu mohon ngambilnya yang bayan sama ma'ani ya, gitu. Supaya nanti teman-teman yang itu bisa terbantu lah. Kalaupun mau diganti mangga ya, mau diganti mangga. Terus juga buku-buku berbahasa balago berbahasa Indonesia ya. Jadi itu aja lah Bapak Ibu yang kesulitan, ada terjemah balago wadihah ya, kemudian siapa yang Pak Muhammad Zainuddin ya, kemudian juga Pak Yun Wahyudin, kemudian ada yang Izan ya, Pak Izan itu ya, supaya mempermudah pemahaman, terutama bagi yang baru belajar. Iya, makanya tadi tuh milihnya yang awal itu, tasbih itu. Ya, tasbih lebih mudah juga, Mbak Mel ya. Nah, nanti tinggal dijelaskan aja konteksnya apa dan kira-kira tujuannya apa. Ya gitu. Jadi lihat aja lah mungkin tafsirnya apa, tafsir Al-Misbah juga ya, tafsir Al-Adab. Kira-kira ada gambaran ini apa ya. Nah, gitu aja. Kesukaan aja kira-kira. Gitu. Dan diusahakan Bapak Ibu dari sekarang dibuat aja ya, walaupun kira-kira urutannya saya nanti urutan paling akhir. Jadi jangan sampai kemarin yang semiotik ya, semiotik juga ada yang pas di akhir belum buat sama sekali. Nah itu ya ini bukan ini ya, tapi jaga-jaga kemarin pas ini kan bagaimana ya, lagi soma lagi apa, lagi kurang fit dan ya lagi sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya, kecuali ya kami lihat dari kegiatan aktivitas saja. Nah, jadi diusahakan dari sekarang dibuat saja nanti sebisanya lah, sebisanya aja gitu. Penting mah makalah terbaik adalah makalah yang selesai. Mantap. Nah gitu aja. Makalah terbaik yang selesai, termasuk tesis terbaik ya. Berarti yang penting selesai. Yang penting selesai aja ya. Jadi nanti bagaimana hasilnya itu. Ya. Masya Silakan Allah. Bapak Ibu. Aku suka dosen kayak gini. Mungkin ada yang mau sharing mangga. Udah kan. Aku suka. Ustaz Rohman udah mau bubar. Mantap. Ya. Ini tenis ini aja Kak Abdul ya, tenis penulisan ya. Jadi nanti kayak ini ya seperti kemarin aja mini riset ya, kita sebenarnya mini riset ya. Tapi kan di sini takutnya yang masih belum ada ya yang baru-baru, silakanlah lihat buku-buku, asal jangan nanti di analisnya dimasukkan syair Arab atau ini nanti itu syair Arab atau contoh perkataan Arab baik sahabat misalkan dan sebagainya itu disimpan di contoh, jadi langsung itu dianalisis.
dan data ini analisis itu diusahakan lebih dari 10 lah gitu supaya bagus. Misalnya ada tasbih, ada 10 jenis tasbih, ada 10 tasbih lah gitu nanti. Lebih bagus, lebih banyak, lebih baik gitu, lebih banyak bagus. Jadi, tapi Pono tidak memberatkan juga ya, tapi jangan terlalu sedikit lah gitu analisis, cuma 1-2 halaman. Sementara teorinya kita dapat 10 halaman. Jadi sama ini 15 halaman sama pendahuluan. Analisisnya cuma 3 halaman. Nah itu kan tidak bagus. Jadi lebih bagus lebih panjang analisis ya, lebih panjang analisis. Baik Bapak Ibu silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau ini ya, bagi yang ini mungkin tadi ya, jadi kita banyak merujuk untuk membantu pemahaman, kita merujuk ke tafsir ya. Ya mulai dari konteks ayat gitu, kemudian itu ya. Kamis aja deh, insya Kita Allah. merujuk ke tafsir aja yang untuk sebab nuzul jelas ya, sebab nuzul kalau sebab nuzulnya atau misalnya ini konteks ayatnya, misalnya dia Ibnu Katsir enak ya, misalnya ayatnya tentang bicara tentang apa gitu. Nah, walaupun tidak sebab nuzulnya, Ibnu Katsir sudah menjelaskan itu ya. Nah, itu bagus sekali Ibnu Katsir. Makanya Bapak Ibu menggunakan tafsir itu. Malah kamu biasanya kamu bangunnya telat sih. Mangga, Abdul Mangga. Saya lihat postingan dari Dokter itu Ya nggak apa-apa. terkait dengan kajian bahasa yang di grup ilmu balaghah itu memang namanya terjemahan Dokter terhadap beberapa kata balaghah di sana, baik itu ketika menafsirkan alam nasroh atau ayat-ayat yang lain, itu saya lihat terjemahannya banyak yang istilah modern gitu Pak. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah itu sudah baku gitu Pak, atau ada memang kamusnya sendiri gitu? Soalnya kalau bahasa orang awam pasti kurang dimengerti, tapi kalau akademisi itu menarik Pak, enak itu belajarnya. Itu aja Pak. Itu ya gini, saya apa ya, jadi kebetulan kan dari subcase gitu teh ya buat Pak. Jadi karena saya bingung apa ya yang seru, jadi saya pengen kebetulan ya di komplek itu kelas menengah ke atas ya, orang-orang pinter lah jelas gitu. Orang kelas menengah ke atas. Jadi saya pikir kalau pakai tafsir klasik memang begitu. Jadi saya berangkat dari asumsi itu, al ibrah bi umumul lafzi la bi khusus sabab gitu. Jadi itu jadi karena kalau bi al ibrah bi khusus sabab saja ya gitu, memang dua-duanya dipakai ya, dua-duanya pakai untuk pemahaman konteks mikro, konteks makro, sebagaimana yang dianjurkan oleh Fazlur Rahman gitu ya, double movement itu. Makanya saya mencoba untuk itu ya, dan mencoba untuk mengaitkan dengan konteks kekinian, sehingga yaitu ketika Quran itu khitabnya pertama ke Nabi ya, ketika kita membaca Quran sebenarnya itu ya bisa saja ke kita gitu. Jadi setiap orang yang membaca Quran khitabnya itu ke kita, jadi orang yang dipuji oleh diajak dialog oleh Quran itu kita gitu. Jadi saya melihat itu, jadi dan itu ya gitu ya. Kemudian juga banyak yang komentarnya pas itu ya, jadi saya kira-kira aja, dan saya itu sebenarnya pakai semiotik itu kira-kira ya. Jadi saya coba lepaskan yang itunya, jadi ditarik benangnya merah aja, pokok-pokok ya. Sebenarnya para ulama ini juga banyak ya, semacam di Al-Maraghi kan suka membuat simpulan-simpulan. Begitu juga di kita kan Tapur ya, membuat simpulan-simpulan. Ya itu dikaitkan dengan perspektif mungkin yang baru lah gitu. Saya lihat itu misalkan di sana kan saya ada keywordnya pansob, itu farok tafansob itu pada farok. Itu saya berangkat dari sana dulu gitu, kemudian tarik, ternyata menurut saya unik ya gitu. Jadi Quran itu ditarik dari belakang tarik ke depan juga bisa ternyata gitu ya. Seperti itu kira-kira ya yang saya pahami gitu. Jadi itu pakai semiotik sebenarnya, jadi diambil benang merahnya aja, jadi nanti dilepaskan konteks-konteks lamanya, jadi diambil ke konteks kita. Karena saya dapat curhatan dari, kalau ini sebut jamaah lah gitu, kalau ini Pak, saya kalau baca Quran kok seperti kena ke saya gitu. Kan gini, kalau baca Quran misalnya
saya pas ngisi itu, Pak jangan hanya dibaca Quran saja, ya ada yang terjemahnya, terus kira-kira pahamilah sesuai dengan pemahaman Bapak gitu. Pas itu lagi datang lagi, ketemu lagi, katanya kok mas sepertinya tadi diacak di mana-mana seperti ngobrolin saya, tapi dia sebenarnya sudah apa ya sebetulnya bertaamul gitu ya, berinteraksi ya dengan Quran itu, berdialog. Dan itu banyak sekali ya yang yang curhat seperti itu. Dan begitulah mungkin Bapak sudah disapa oleh Quran oleh Allah gitu. Dan itulah hudan gitu. Jadi saya berpikir gitu, itulah hudan. Jadi kalau sekarang banyak yang jamaah-jamaah hanya tilawah baca hurufnya saja gitu ayatnya. Nah itu kan kurang juga ya hudannya gitu. Ya mungkin untuk pahala insya Allah ya ketika kita ikhlas dan benar membacanya. Tapi untuk pemahaman mananya untuk lebih jauh gitu. Jadi benar gitu. Jadi dan saya pikir ini tadabbur Quran mungkinnya sekarang ya kabel ya yang sekarang banyak ini. Iya Pak. Tadabbur Quran juga sudah ini. Tadabbur Quran itulah mungkinnya yang perlu diinikan. Dan mungkin seperti apa ya yang Nu'man siapa yang itu teh Nu'man apa yang bukunya tuh yang kepada tafsir ayat kursi ya, jadi dia menafsirkan itu jadi sesuai dengan konteks kekinian ya. Mungkinlah Muhammad Abduh gitu ya, Muhammad Abduh itu ya selalu enak. Dan juga banyak sekarang tafsir terus yang memang ditarik ke kondisi hari ini gitu ya. Jadi bagaimana Quran menjawab problematik hari ini. Dan itu kan untuk setiap ayat, setiap surat atau mungkin setiap kosakata ya kita bisa dilihat dari banyak aspek gitu ya. Jadi tergantung itu kitanya kacamata yang dipakai gitu kalau kacamata yang dipakai. Kalau yang saya gunakan itu semiotik gitu kan gitu. Di semiotik kan kira-kira gitu ya. Jadi satu kosakata ini bisa dilepaskan itu ya, kira-kira bisa dilepaskan ya. Jadi kita diambil semantiknya dulu pada dasar kata fansab ya, itu menarik ya. Jadi orang Arab menggunakan kata fansab kan itu di atas ini ya, di atas kata yang tidak ya, di atas kualitasnya itu berat ya. Jadi fansab itu ya seperti Imam Syafi'i kan itu ya, ada dalam syairnya teh Safir tajid iwadon ambat tubariku fansab fa inna ladzatal aish fin nasab gitu. Jadi fansab itu jadi fansab itu ya kerja keras makanya ya. Jadi fansab itu jadi kerja sampai letih, sampai lelah gitu. Jadi kalau ini mah segala macam ditumpahkan lah gitu ya. Toh-tohan, jadi kalau itu di semua itu. Jadi saya berangkat dari sana dulu, bisa dari semantik kemudian tarik ya, tarik oh ini kira-kira ada itu kan bisa ini kan para fansab. Dan menarik menurut saya itu gak tahu tak sejauh ini saya belum menemukan. Jadi faedah fansab sangat bagus itu kayak bahasanya. Jadi ada kontinuitas ya. Harusnya kan pikirnya fansab hatta farokta gitu. Tapi faedah farokta dulu. Berarti faedah farokta itu harus selesai. Berarti harus tuntas ya pekerja fansab, tapi harus kerja keras dilanjutkan dengan itu dan kerja keras lagi. Berarti sebenarnya ada yang dibuang awal-awal tuh. Fansab hatta farokta, suma fansab hatta farokta gitu. Tapi emang dibuang jadi indah gitu begitu. Jadi harus selesai dulu tak, jadi harus selesai kemudian dilanjutkan. Nah, jangan berhenti, harus dilanjutkan. Harus itu. Berarti ada pertama harus selesai, tuntas, ketuntasan, kemudian kontinuitas, kemudian kerja keras. Jadi ya indah sekali menurut saya gitu. Ya dari sisi kayak bahasa. Yang menarik itu ketika tulisan Bapak itu pakai istilah modern ya, hanya para menengah ke atas itu yang dapat mengerti Pak. Apa itu di sana Pak? Ya memang itu ya, saya juga itu karena itu ya kebetulan ya di kemarin yang isi di daerah itu jamaahnya. Wah, saya ini harus pakai bahasa gini, harus kerja gitu. Jadi mereka lebih enak gitu banyak responnya lebih positif. Ya karena untuk mereka itu mungkin yang di khotibina salah kode kuliah mungkin kira-kira. Tapi untuk masyarakat di lemur banyak kira-kira itu bisa diturunkan lagi atau istilahnya gitu diganti lagi. Tapi menurut saya itu konteksnya konteks ya kontekstual ya, mungkin ada
pembelajaran CTL itu ya sebenarnya kita juga tafsir ya, harusnya tafsir kontekstual itu begitu kira-kira. Jadi apa ya di sini ya yang kira-kira dibutuhkan mungkin yaitu mana yang harus digali ya sesuai dengan kebutuhan. Itu pertama dari keyword itu, keywordnya kata kuncinya secara semantik ya, itu bisa ini kerja keras ya, ini ada pekerjaan yang harus selesai gitu. Walaupun tafsir lama itu kalau terlalu berpegang ya, kita pastinya Peda parokta pansab itu harusnya gitu aja, dalam Jalalain kan gitu ya, Peda parokta minal ibadah tamina sholat pansab bidoa kalau Islam gitu ya. Jadi sangat sempit gitu, padahal itu mungkin ya karena tidak disebutkan itu dalam balago, tidak disebutkan objeknya, itu umum ya, umum semacam ikro itu tidak disebutkan objeknya. Kata hadfu itu kata yang dibuang, ketika tidak disebutkan objeknya itu umum. Jadi apa saja mungkin yang harus dibaca yang bermanfaat dibaca itu juga pekerjaan apa yang harus selesai, yaitu ya, semua pekerjaan yang baik gitu ya, yang kita sudah ditargetkan itu harus selesai. Jadi itu kan jadi ini Pak, kemarin itu ada pengalaman tuh Pak dari tema yang Bapak berikan. Di masjid di kampung saya ini jadwal orang lain Pak, bukan jadwal saya. Nah pas saya masuk masjid ternyata begitu kan ada adzan awal kalau di tempat kita nih Pak. Pas adzan awal panitia lihat khotib nggak datang, langsung nunjuk saya Pak. Langsung nunjuk saya, padahal jadwal saya kan di Jumat nanti itu Pak, Jumat ketiga. Nah pas saya itu dikasih mikir kan nggak ada tema, saya harus menyampaikan apa yang cocok gitu dengan keadaan ini. Itu dikasih mikir pas adzan awal, saya masih ingat nih yang dari Pak Dadan ini, dari Pak Wildan nih, Alam Nasroh ini Pak Ida Parokta Pangsab, udah ambil aja itu Pak. Ya dulu pernah Alhamdulillah Pak. di PBAK ya, saya pernah itu nyampe ya betul ya, itu apa ya, Bapak Ibu itu pastilah Bapak Ibu ini yang tiap hari ya dengan problematika umat ya. Kalau saya ini terbatas ya, jadi itu juga kasih jadwal khotib itu paling setahun 3 kali gitu, juga ada mengganti ya, karena banyak ditolaknya dulu saya itu, banyak ditolaknya karena saya merasa bukan ahli gitu ya, saya tidak tahu, jadi karena itu terpaksa aja, banyak terpaksa harus bicara gitu. Jadi saya mungkin kalau lebih pede untuk ngisi seminar karena tidak ada formal ya, karena ada formalnya, ada ini ya, ada cara rukunnya, jadi beberapa masjid ada yang protes juga gitu. Ya karena tidak biasa gitu, saya pernah ngisi mengganti teman, kok tidak baca ini, saya tidak biasa baca itu gitu. Ya begitu ya Bapak Ibu lah, hatur nuhun, silakan mungkin ya hari ini lebih bagus gitu, hari ini ya, apa itu bisa. Nah mulainya itu dari keyword semantiknya, Kayaknya udah cukup Pak, kayaknya. Sementara biasanya pertanyaan itu di nanti pas praktek gitu kan. ya. Ya baik Bapak Ibu, kalau itu nanti kalau untuk silakan Pak Ibu, terutama bagi yang pertama kali mengenal balago itu saya tunggu, jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Bapak Ibu silakan aja langsung japri ke saya atau di grup mangga, atau ke Ustaz Edi mangga gitu, jadi silakan. Mungkin kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini aja ya Bapak Ibu. Marilah kita bersama mengakhiri dengan perkuliahan dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Syukron pada
sami Bapak Ibu. Apunten Bapak Ibu. Ada Pak Asep Mana izin lihat di payun ya Bapak Ibu. di Mangga Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damel. Atasan ieu teh. Punten minta dikirim itu ke nomor atau siapalah. Ke nomor saya yang satu lagi tuh tema-tema dari bukan tema, judul-judul buku dari Pak Wildan. Ini HP ini udah nggak bisa menyimpan, udah terlalu penuh. Nomor yang mana perasaan? Udah saya kasih di grup. Oh, istri nu anom eta teh. Oh, nomor masih banyak, ada lagi banyak stok. Nomor yang buat saya yang mana? Yang mana? Khusus buat saya yang mana, Pak? Perkuat pusat perbanyak cabang kan itu filosofinya. Dana kan eta. Pusat Muka wae cabang sama doh, ampun. nomor khusus buat saya yang mana? Ayo, assalamualaikum. Nomor khusus nanti nomor rekening. Berat tuh.